Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum analisis kuantitatif bisnis Ibu Desi yang terhormat, serta rekan-rekan yang kami banggakan kelas 20 Manajemen E. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 20 Manajemen E bersama saya Zihan Rushda dengan NPM 2040102222 serta rekan saya ada Rafli, Rendra, Rizky, Muhtar, dan juga Iqbal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai model transportasi menggunakan metode NWCR dan FAM melalui aplikasi DOSBox dan dievaluasi secara manual dengan metode Stepping Stone. Oke, seperti yang kita ketahui, mencari NWCR menggunakan DOSBox, pertama-tama masuk ke aplikasi DOSBox terlebih dahulu. Kemudian klik modul 1, kemudian pilih dan klik transportation dan transshipment. Di sini ada ya. Oke, selanjutnya ini adalah hasil pertama dari transportation dan transshipment decision support system. Selanjutnya juga, setelah tampilan pertama dari transportation dan transshipment decision support system seperti di sini, kemudian klik input data, terus klik data entry untuk memasukkan data yang akan dimasukkan. Selanjutnya, isi spesifikasi problem dengan melihat masalah transportasi. Seperti di sini ya, teman-teman. Problem names, contohnya PT Zaidra, number of search 3 or number of destination 3. Beri tanda objektif. Function minimization search name you defined, destination name you define, kemudian klik OK. Kalau masih bingung boleh langsung dilihat di sini ya. Selanjutnya, dalam spesifikasi masalah search, nama yang ditandai adalah you defined. Maka nama sumber perlu diisi sesuai dengan persoalan yang akan diselesaikan. Dalam hal ini, sumber 1 sama dengan PT Adipura. Nomor 2 PT WCK dan nomor 3 PT BA. Sedangkan masing-masing supply, nomor 1 PT Adipura sama dengan 100 nih berdasarkan data di sini ya teman-teman. Nomor 2 PT WCK 180 dan nomor 3 PT BA 200. Nah, untuk opening dicukupkan oleh saya sekian. Untuk selanjutnya, biar lebih spesifik, jangan lupa untuk ditonton terus ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Iqbal Satya akan melanjutkan nama tujuan dan jumlah demand untuk pengisian destination name dan jumlah masing-masing domain. Lakukan hal yang sama dengan pengisian sumber. Jika sudah, maka bisa diklik OK. Untuk pengisian ongkos angkut dan dari sumber ketujuan sebelumnya akan ditanyakan apakah untuk pengisiannya akan berbentuk tabel atau berbentuk format bebas seperti itu. Untuk lebih mudahnya, kita bisa klik spreadsheet format. Nah, setelah dipilih spreadsheet format, maka akan terlihat tampilan tabel untuk mengisinya. Nah, kemudian isi biaya sesuai dengan persoalan, misalnya PT Adipura ke tujuan A 60.000, PT Adipura ke tujuan B 70.000, seperti itu. Bila sudah selesai, maka bisa diklik OK. Masalahnya, penyelesaian masalahnya, klik menu solution, pilih select initial solution metode untuk memilih metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahap awal atau solusi awal. Setelah dipilih, akan ditampilkan 8 metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi awal. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita coba gunakan NWCR. Maka beri tanda dengan cara klik bagian depan metode tersebut, kemudian klik OK. Seperti itu. Langkah selanjutnya, klik Solve and Display Table. Untuk menyelesaikan persoalan,
transportasi ini secara iterasi, di mana langkah penyelesaian dari solusi awal hingga optimal. Solusi optimal diselesaikan dengan metode MODI. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Rendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Renaldi Dahlan dengan NPM 204010210. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Iqbal Trisatria ya. Untuk langkah selanjutnya di sini kita lihat ke menu bar. Di menu bar itu ada pilihan solution. Nah, kita klik yang solution, maka akan muncul beberapa pilihan dan kita pilih yang solve and display table. Nah, solve and display table ini untuk menyelesaikan permasalahan transportasi ini secara iterasi, di mana kita dapat melihat setiap langkah penyelesaian itu dari solusi awal hingga ke solusi yang optimal gitu. Nah, setelah kita klik solve and display table, maka akan muncul initial solution by NWCR ya. Akan muncul table initial solution NWCR. Di sini kita klik next aja dan akan muncul final table dari solusi NWCR ini ya. Dan setelah itu kita next aja. Untuk selanjutnya, evaluasi NWCR dengan stepping stone method. Di sini ada 3 perusahaan ya. Yang pertama itu ada PT Adipura, kedua PT Wicaksana, ketiga ada PT Bumi Agung yang akan mendistributor ke 3 toko, yang toko A, B, dan C. Nah, untuk lintasan PT Adipura ini menuju toko B ini, yang pertama itu dari PT Adipura ke B itu 70, selanjutnya ke PT Wicaksana ke B itu yang 30, selanjutnya dari PT Wicaksana ke toko A itu yang 50, dan selanjutnya dari PT Adipura ke toko A 60 dan kembali lagi ke PT Adipura ke toko B yang 70. Di sini dapat disimpulkan bahwa lintasan Adipura ke toko B ini 70 minus 30 plus 50 minus 60 sama dengan 30. Untuk selanjutnya, untuk lintasan PT Adipura ke C ini ada 40 minus 70 plus 50 minus 30 plus 50 minus 60, itu hasilnya sama dengan minus 20. Untuk lintasan selanjutnya, lintasan Wicaksana ke toko C itu ada 60 minus 70 plus 50 minus 30, itu hasilnya 10. Selanjutnya untuk lintasan dari PT Bumi Agung ya ke toko A itu, pertama itu ada 80 minus 50 plus 30 minus 50 sama dengan 10. Dan dapat didapatkan improvement index ya. Dari improvement index ini PT Adipura ke toko C ini memiliki nilai yang negatif, yaitu minus 20, maka dilakukan pemindahan nilai basic yang terkecil. Untuk pemindahan lintasan lama ke lintasan baru, itu dipilih jumlah produk pada lintasan yang bertanda negatif terkecil, yaitu negatif terkecil di sini adalah 100. Bisa dilihat di gambar yang kiri, ini adalah lintasan yang lama. Nah, di gambar yang kanan ini dia adalah lintasan yang baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NPM 204010232. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi NCWR dengan stepping stone method, yaitu ada lintasan AD sama dengan 60 dikurangi 40 ditambah 70 dikurangi 50 ditambah 30 dikurangi 50 sama dengan 20, dengan total cost
23.500. Terus evaluasi NECR dengan stepping stone method dengan lintasan AD B sama dengan 70 dikurangi 40 ditambah 70 dikurangi 50 sama dengan 50. Evaluasi NECR dengan stepping stone model selanjutnya dengan lintasan WC C sama dengan 60 dikurangi 70 ditambah 50 dikurangi 30 sama dengan 10. Yang selanjutnya ada lintasan WC dan C yang sama, yaitu 60 dikurangi 70 ditambah 50 dikurangi 30 sama dengan 10. Terus yang selanjutnya tentang informant index baru. Karena dalam lintasan tertutup tidak terdapat lagi nilai negatif, maka total cost paling optimal yaitu 23.500. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Vogel approximation method, yaitu mencari farm menggunakan DOSBox. Pertama-tama masuk aplikasi DOSBox terlebih dahulu, kemudian klik modules yang pertama, kemudian pilih dengan klik transformation and transshipment. Berikut hasil tampilan dari transformation and transformation support system. Sekian, terima kasih. Menjelaskan evaluasi farm dengan stepping stone method, di mana pada stepping stone method ini kita disuguhkan pada tabel sebagai berikut, di mana PT Adipura tujuan A ini memiliki sel kosong. Untuk melakukan membuat lintasannya, yang saya tahu di mana untuk membuat lintasan tersebut kita berawalan dari sel yang kosong kepada sel yang berisi dan kembali lagi kepada sel yang kosong. Sebagai contoh, pada PT Adipura tujuan A memiliki sel kosong, lalu ke PT Adipura tujuan C yang berisi 100, lalu ke PT Bumi Agung tujuan C, lalu ke PT Bumi Agung tujuan B, lalu ke PT Wicaksana tujuan B, dan PT Wicaksana tujuan A, lalu kembali lagi ke PT Adipura tujuan A, di mana kita bisa simpulkan lintasan Adipura A itu 60 dikurangi 40, tambah 70 dikurangi 50, tambah 30 dikurangi 50, yang hasilnya adalah 20. Untuk biaya semuanya ini kita bentuk dalam ribuan, dan juga total cost-nya itu sebesar 23.500.000. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan nomor NPM 204010217. Ingin meneruskan apa yang Mukhtar sampaikan. Klik menu solution, pilih select initial solution method untuk memilih metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahap awal atau solusi awal. Setelah dipilih, akan ditampilkan 8 metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi awal. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita coba gunakan metode NWCR. Maka beri tanda dengan cara klik bagian depan metode tersebut, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, klik Solve and Display Table untuk menyelesaikan permasalahan transportasi ini secara iterasi, di mana kita dapat melihat setiap langkah penyelesaian dari solusi awal hingga optimal. Solusi optimal diselesaikan dengan metode MODI. Nah, ini solusi awal dengan FAM. Ini dengan iterasi solusinya, dan ini menggunakan final table FAM. Lalu ini menggunakan evaluasi FAM dengan stepping method. Lintasan AD min A sama dengan 60 min 40 tambah 70 min 50 tambah 30 min 50
50, hasilnya 20. Nah, ini menggunakan lintasan AD min B sama dengan 70 min 40 tambah 50 min 50, hasilnya yaitu 50. Lintasan WC min C 60 min 70 tambah 50 min 30 sama dengan 10. Nah, di sini improvement index FAM, karena kan dalam lintasan tertutup tidak terdapat lagi nilai negatif, maka total cost paling optimal yaitu Rp23.500.000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.